Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya senantiasa sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar satu materi yang berkaitan dengan ilmu waris ya. Nah, sebelum kita memahami materi ini, Bapak harapkan kalian semuanya sudah membaca terlebih dahulu sumber belajar yang Bapak share di page sebelumnya ya, agar nanti berkesinambungan. Nah, pada video ini kita insya Allah akan belajar berkaitan dengan siapa saja yang menjadi ahli waris ya. Kita coba lihat siapa saja yang menjadi ahli di dalam keluarga kita. Nah, secara keseluruhan ahli waris dalam keluarga kita itu ada 25 ahli waris ya. Nah, terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada ahli waris dari pihak laki-laki, yang kedua ahli waris dari pihak perempuan. Nah, ahli waris dari pihak laki-laki ini biasa disebut dengan ahli waris asobah. Apa itu asobah? Asobah itu adalah orang yang mendapatkan waris dari kelebihan harta, atau sering disebut dengan sisa gitu ya. Nah, kemudian ada ahli waris dari pihak perempuan yang terdiri dari 10 ahli waris ya. Dan ini sering disebut dengan ahli waris zawil furud atau ashabul furud. Nah, apa itu ashabul furud? Ashabul furud itu adalah orang yang mendapatkan bagian pasti berdasarkan kadar yang telah ditentukan oleh kitabullah. Jadi sederhananya ashabul furud itu adalah orang yang mendapatkan bagian pasti ya. Ada yang 2/3, ada yang 1/2, 1/6 dan seterusnya gitu ya. Nah, berikutnya kita coba kenali ahli waris dari pihak laki-laki. Tadi dari pihak laki-laki itu terdiri dari 15 orang ya. Coba perhatikan gambar silsilah yang ada di samping ya. Kita akan coba analisis ya dari 1 sampai 15 sesuai dengan gambar yang ada di samping. Nah, kita beranjak dari keluarga Niken dan Napis ya. Ahli waris yang pertama dari pihak laki-laki adalah adanya suami ya. Jelas di sini suaminya adalah Napis ya. Kemudian yang kedua ada anak laki-laki yaitu Ridho. Kemudian yang ketiga ada anak laki-laki dari anak laki-laki yaitu Rapi. Nah, ini berarti cucu ya. Kemudian yang berikutnya ke atas ada ayah. Kemudian ada kakek. Kemudian ada juga saudara laki-laki sekandung ya. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung yaitu Dapa ya. Ini yang disebut dengan keponakan ya. Kemudian yang berikutnya ada saudara laki-laki seayah yaitu Pio. Jadi Pio dengan Napis ini merupakan saudara ya, tapi berbeda ibunya gitu ya. Dari satu ayah yang sama tapi ibunya berbeda gitu ya. Kemudian yang berikutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah yaitu adik ya. Kemudian yang berikutnya saudara laki-laki seibu. Siapa nih kira-kira? Ya, benar ya, yaitu Pajar ya. Berarti ini ayahnya berbeda tapi ibunya sama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah paman sekandung yaitu Aldi. Kemudian yang berikutnya anak laki-laki dari paman sekandung yaitu Dari ya. Kemudian nomor 13 yaitu paman seayah yaitu Didi. Kemudian yang berikutnya nomor 14 anak laki-laki dari paman seayah yaitu Dika ya. Nah, yang paling terakhir yaitu bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Nah, bekas budak ini tidak ada silsilah ya dari keluarga kita ya. Nah, kalau kita lihat di sini siapa yang tidak ada silsilahnya? Nah, benar ya, yaitu Jajang ya. Nah, di sini tidak ada silsilah keluarganya. Nah, namun untuk perbudakan ini hari ini sudah dihapuskan oleh Rasulullah ya. sehingga hanya sekedar menjadi tambahan pengetahuan saja bagi kita ya.
Nah, kemudian yang berikutnya kita coba pahami ahli waris dari pihak perempuan. Nah, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa ahli waris dari pihak perempuan itu jumlahnya tadi ada berapa? Ada 10 ya. Nah, kita coba perhatikan kembali pada bagan yang ada di samping. Sama kita akan coba beranjak dari keluarga Nafis dan Niken ya. Nah, untuk ahli waris dari pihak perempuan yang pertama yaitu ada istri ya. Berarti istri daripada Nafis adalah Niken ya. Kemudian yang berikutnya adalah anak perempuan yaitu Ani. Kemudian yang nomor 3 yaitu anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, perhatikan anak perempuan dari anak laki-laki ya, bukan anak perempuan dari anak perempuan gitu ya. Nah, berarti di sini siapa? Berarti di sini yaitu Nia ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ke atas ada ibu. Kemudian ada ibunya bapak ya, yaitu Dini. Kemudian ada ibunya ibu ya, berarti Yasmin ya. Kemudian yang berikutnya ada saudara perempuan yang sekandung. Nah, di sini berarti Isti ya. Kemudian yang berikutnya saudara perempuan yang seayah. Berarti Rita ya. Nah, berarti Rita ini dari ibu yang berbeda tapi ayahnya sama ya. Kemudian yang berikutnya saudara perempuan seibu. Berarti di sini siapa? Nah, Dina ya. Nah, Dina ini berarti dengan Niken saudara tapi berbeda ayahnya ya. Mereka hanya saudara seibu saja. Kemudian yang terakhir yaitu bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Nah, sama dengan yang tadi ya. Jadi tidak ada silsilah secara nasab ya. Tidak ada silsilah keluarganya. Ya, berarti di sini kira-kira siapa? Ya, benar ya, di sini berarti Yasmin. Nah, itu sekiranya pemahaman singkat tentang ahli waris ya dari pihak laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk tambahannya, bagaimana jika seandainya semua ahli waris perempuan dan laki-laki itu hidup? Nah, siapa saja yang mendapatkan ahli waris? Apakah semuanya dapat? Tidak ya, tentu tidak. Ketika semua ahli waris perempuan dan laki-laki itu bergabung menjadi 25, yang dapat itu hanya 6 orang ya. Nah, berarti yang dapat itu kalau semuanya terkumpul, yang pertama hanya bapak, kemudian ibu, suami atau istri, salah satunya ya, kemudian anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, sekiranya itu ya untuk pemahaman singkat berkaitan dengan ahli waris. Semoga dapat dipahami.